tidak sesuai dengan komposisi ukuran label pupuk dan oplos gula kristal Raja Gula milik produsen gula Raja Wali Nusantara Indonesia. 2 orang pemilik gudang pupuk dan gula asal Boyolali dan Banyumas ditahan di Ditreskrimsus Polda Jateng. Dari tangan 2 pelaku, petugas mengamankan 72 ton gula kristal dan 118 ton pupuk serta berbagai alat yang digunakan untuk memproduksi. 2 pelaku yang diduga melakukan pelanggaran tindak pidana dengan mengurangi komposisi pupuk, yakni TS warga Matesih Karanganyar dan MR warga Banyumas yang melakukan pengoplosan gula kristal. 2 orang yang melakukan pelanggaran konsumen itu berhasil ditangkap usai unit Ditreskrimsus Polda Jateng mendapat keluhan dari masyarakat terkait adanya pupuk yang tidak sesuai komposisi serta gula kristal yang tidak sesuai dengan gula yang dikeluarkan oleh PT RNI. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh unit Direktorat Kriminal Khusus Polda Jateng, petugas berhasil melakukan penyitaan dan di pabrik pupuk sayap ECP Matesih Karanganyar dengan label komposisi tidak sesuai dengan isi takaran pupuk yang dijual, dan sebuah gudang gula di Cilongok, Banyumas karena melakukan pengoplosan gula kristal yang tidak terpakai dengan gula kristal yang diproduksi oleh PT RNI Raja Gula. Dari hasil pengungkapan yang berhasil dilakukan Direktorat Kriminal Khusus Polda Jateng, pabrik pupuk yang berada di Boyolali, Jawa Tengah memproduksi pupuk di bawah standar kualitas dengan memproduksi 400 ton setiap bulannya dan diedarkan di wilayah Boyolali, sebagian serta Karanganyar. Dan untuk pengoplosan gula kristal, pemilik gudang melakukan pengoplosan gula kristal dari gula rusak dengan gula kristal produksi PT RNI sejak tahun 2018 dengan omset per bulannya 150 juta rupiah. Sehingga kemudian dari kos produksi yang kemudian disampaikan dan hasil penjualan daripada pupuk-pupuk yang tidak sesuai dengan bagaimana komposisi dan label ini, tersangka memperoleh keuntungan setiap bulan rata-rata adalah ratusan juta sebagaimana yang disampaikan. Dinas Pertanian dan Perkebunan Produksi Jawa Tengah mengungkapkan penggunaan pupuk tidak sesuai dengan komposisi yang disarankan Kementerian Pertanian akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pasalnya, unsur-unsur bahan kimia yang terkandung di dalam kemasan pupuk tidak sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah dan dapat merusak tanaman. Enviro disampaikan harus totalnya persyaratan minimal itu harus kandungan MP2O5K02 minimal 30%. Jadi apabila hasil lab yang disampaikan Pak Dir itu tidak sesuai standar minimal itu, berarti bisa dikategorikan bahwa pupuk itu tidak sesuai dengan kemasannya. Terkait dengan pengaruhnya terhadap tanaman, tentunya kalau pupuk yang dijual itu tidak sesuai dengan persyaratan minimal yang disarankan Kementerian Pertanian, pastinya akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman ketika diaplikasikan di tingkat lapangan. Dalam kasus ini, 2 tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Polisi mengimbau kepada lebih waspada dalam penggunaan pupuk. Polisi akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mengantisipasi peredaran pupuk tidak sesuai kualitas dan gula oplosan di wilayah Jawa Tengah.